Udah bisa kita mulai belum ya? Dan mulai dong. Dan udah siap belum, Dan? Sinyalnya lagi bagus nih. Dan udah siap? Gimana yang lain nih? Dimulai aja kali, udah ada 18 orang partisipan, udah siap kayaknya. Dan udah siap, Dan? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, proyek kami dengan judul Prototype JGU Parking System Automation Arduino Uno. Proyek ini disusun oleh yang pertama ada Gutman Octavianus, yang kedua ada Ahmad Zainuri, yang ketiga Ruslianto, yang keempat Saca Andika, dan kelima saya sendiri, Amban Haryanto. Next. Pendahuluan kenapa bisa mengambil proyek ini, dikarenakan kampus B merupakan kampus cabang yang berada di Jalan Inspeksi Kalimalang, di mana belum memiliki sistem parkir yang memadai ya. Jadi karena latar belakang tersebut, kami mengambil proyek ini ya, menggunakan sistem otomasi. Next. Untuk tujuan utama dari proyek ini adalah mengubah sistem parkir dari konvensional menjadi otomasi, di mana banyak kita lihat sistem parkir yang ada ya kebanyakan menggunakan masih menggunakan orang gitu, masih jagain orang, yang sistemnya juga belum disemrawut gitu kan ya. Yang pertama, yang kedua meningkatkan keamanan sistem parkir. Kalaupun ada palang pintu ataupun sistem otomasi kan kemungkinan lebih aman, semua bisa terkendali gitu. Yang bisa masuk mengakses gitu kan ya. Dan yang ketiga memberikan informasi terkait kondisi parkiran. Kita nggak tahu parkiran di dalam itu penuh atau tidak ya kan. Dengan sistem otomasi ini kita bisa mengetahui jikalaupun kondisi parkiran itu penuh, jadi tidak bisa parkir di dalam gitu. Next. Inilah tool yang kita gunakan ya. Yang pertama adalah Arduino Uno, tipenya R3 ya. Uno tipe R3. Fungsinya adalah microcontrol atau otaknya ya, otak dari pemrograman yang kita buat gitu kan. Dimana kita buat juga bisa sistem buka tutup dan bisa mengkonter juga ya, bisa menghitung kondisi di dalam itu ada berapa yang parkir gitu. Yang kedua itu modul infrared. Kegunaan modul infrared ini yaitu untuk sensor input untuk membuka palang pintu serta menghitung banyaknya kendaraan yang parkir gitu, yang masuk maupun yang keluar gitu. Yang ketiga ada motor servo. Untuk motor servo ini fungsinya ya untuk menggerakkan palang pintu itu ya. Jadi palang pintu jika ada kendaraan masuk dia akan membuka, jika ada kendaraan keluar dia akan juga membuka gitu. Dengan waktu tertentu dia bisa menutup. Next. Balik lagi atau lagi? Oke. Yang keempat ada kabel jumper female. Kegunaan kabel jumper ini untuk menyambungkan tool satu ke tool yang lain gitu. Yang kelima ada LED indikator. Fungsi LED ini jika ada kendaraan masuk dia akan berwarna hijau. Yang ketiga ada buzzer. Tidak ada kendaraan masuk atau keluar dia akan berbunyi.
akan memberi signal ya, di mana jika ada satpam ataupun ada penjaga itu bisa tahu gitu bahwa ada kendaraan masuk ataupun keluar. Next. Yang ketujuh ada LCD 16:2 ya, jadi 16. Fungsinya ini untuk menampilkan hasil kontra atau hitung jumlah kendaraan yang masuk dan maupun keluar. Ada kabel data tipe A, fungsinya itu untuk inputan dari pemrograman yang kita buat. Terakhir ada breadboard, fungsinya ya menghubung kabel, jumper, dan tool-tool yang lainnya. Oke, ini hasil proyek kami ya yang akan dijelaskan oleh Saudara Goodman. Silakan, Men. Oke, jadi ini hasil proyek yang udah jadi. Alatnya seperti ini, kira-kira nih gambarnya nih yang tampak depan. Yang sebelah kiri nih tampak atasnya. Nah, kita coba lihat video trialnya ya. Saya coba putarin, mudah-mudahan videonya bisa dibuka. Udah muncul belum ya? Udah. Udah. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini merupakan proyek dari Oke, kira-kira seperti itu teman-teman, trial video dari project alat yang udah kita buat, prototipe parkiran. Mungkin ini Hamdan mau ngelihat ya, kita coba lihat alatnya secara real time, langsung live. Coba Hamdan udah siap belum kameranya, Dan? Oke, bisa ditampilkan, Man. Unmute semua. Udah kelihatan, Man? Oke, tes. Jadi ini hasil proyek kami ya, kelompok 5. Jadi bisa terlihat ini LCD-nya. Ini kabel tipe A tadi. Ini adalah motor servo ya, berfungsi untuk membuka palangnya. Dan ini ada rangkaiannya di dalamnya, ada Arduino Uno tipe R3 dan yang lain-lainnya. Jadi kita coba dulu ya. Dan kok nggak kelihatan sih, Dan? Nggak kelihatan, Dan.
kelihatan. Coba di speaker view, Pak. Udah. Tolong yang lain di-unmute dulu ya sebentar. Yang lain gimana, aman kan, bisa kelihatan? Bisa. Kelihatan. Oke, Bang. bisa terlihat ya. Ini kita ibaratkan mobil ya. Mobil masuk, tulisan masuk 1 ya, ada konturnya 1. Begitupun sampai 5 kali. Karena kita batas maksimal ada 5 kali. Ini yang baru kelihatan. 5 kali. Masuk 3, 4, 5. Oke. Jadi ada pemberitahuan bahwasannya parkiran sudah penuh ya. Jadi kalau sudah penuh parkiran, ada yang mau masuk, itu tidak bisa. Di LCD tulisan parkir penuh. Oke. Jika ada yang keluar, out ya. Buka. Berkurang 1. Dan ada yang masuk lagi, baru bisa parkiran kebuka. Mungkin kepala motor masuk kebuka. Begitu sedikit simulasi ya. Hasil proyek dari kelompok 5. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya kembalikan ke Goodman. Silakan, Man. Ya, mungkin cukup itu aja presentasi dari proyek kelompok 5, prototipe parkiran JGU dengan sistem otomasi. Mungkin selanjutnya untuk sesi diskusi ya, Pak, tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih saran atau tanya jawab. Mungkin kita bisa sharing bareng di sini. Silakan teman-teman, sesi tanya jawab. Kira-kira ya 1 atau 2 orang lah. Nggak usah banyak-banyak. Mungkin ada kelompok lain kali yang mau maju ya nanti. Men, mau nanya men. Oke, Bang. Ramdhani dari kampus A. Ya, Mau nanya kekurangan itu apa sih? Kekurangan dari alat itu, kelemahannya oke. yang sering gitu. Contohnya aja, kasih contoh ya. Oke. Itu aja. Ya, oke, makasih men. Ya, Hamdan mau jawab apa gue, Andan? Langsung aja dulu Men. Oke ya, ini dalam proyek ini sebenarnya masih ada kekurangan. Masih apa ya? Masih ada yang nggak sesuai dengan sebenarnya ekspektasi di awal tuh. Tadinya tuh di display awal, coba kasih lihat display. Nah, display awal sebenarnya tuh pengen nunjukin kayak sistem parkiran mall gitu, Bang. Jadi sistem awal nih parkiran tersedia misalnya ada 100 gitu. Misalnya di sini kan settingannya 5 penuh. Berarti 5 terisi. Misalnya jadinya counternya nurun gitu sebenarnya tadinya pengen masuknya tuh. Jadi 5 misalnya ada masuk turun 1. Jadi sisa 4 tuh slot parkiran. Nah, baru misalnya keluar nanti juga apa berarti parkirannya kan masuk 1 nih, slot parkiran sisa 1. Ya maksudnya salah 5 masuk 1 mobil, slot sisa 4. Ntar kalau misalnya ada yang keluar lagi nambah lagi gitu slotnya, berarti slot parkiran nambah lagi 5. Sebenarnya sistem awalnya pengennya seperti itu. Nah, cuma terkendala di codingan Arduino-nya. Di codingannya agak susah nemunya, jadinya sistemnya kita otak-atik lagi sama temen juga yang ngajarin, yang bantuin kita dalam proyek ini dari anak mesin juga. Nah, saya kasih saran gini, kita cari alternatif. Jadinya ya seperti ini jadinya gitu. Mungkin nanti kalau ada yang bisa kembangin lagi atau lebih mengerti lagi codingan Arduino, pengennya sih begitu tadinya. Itu salah satu kelemahannya. Dan juga mungkin kalau ini ya, kalau Arduino ini kayak gini nih kabel-kabelnya nih, kadang dia sering copot-copot ini pas kabelnya tuh. Nah, karena itu dia yang boardnya itu yang buat tempelnya itu dia
suka nggak soketnya itu suka nggak kuat gitu loh. Beda sama mungkin kalau yang udah jago, yang udah ini PLC ya, dia lebih ini kan soketnya kayak kecil gitu kan dia. Jadinya gampang copot itu. Mungkin itu aja, mungkin Hamdan bisa tambahin dan kekurangannya dan biar bisa diperbaikin lagi, mungkin ada yang mau perbaikin. Ya, intinya sih ya masih banyak yang semrawut nih, termasuk kabel-kabel juga kan ya. Kabel atau soket-soket yang lain juga kan ya. Mungkin kalau untuk dikembangkan ya bisa pakai sistem apa ya? Barcode ini ya, barcode apa namanya? Kita kan punya KTM kita udah ada barcode-nya tuh. Kemungkinan nanti pakai KTM di barcode baru kita boleh masuk gitu. Kalau tamu pun nggak boleh masuk kecuali izin dari penjaga atau satpam gitu kan ya. Mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin yang lain ada tambahan atau mau masukin saran? Boleh saya ngajuin pertanyaan untuk kelompok ini? Oke, boleh Pak, boleh. Monitor, perkenalkan saya Kresna dari kampus A. Sebelum saya ngajuin pertanyaan, secara sistem good untuk kelompok ini ya, applause banget. Yang aku mau tanyain sih cuman sedikit simple. Ini kan secara prototype, yang aku mau tanya, apakah pengaplikasian sistem Arduino ya, bisa diaplikasikan terhadap sistem parking yang berada, karena kita mengingatkan sistem parking itu digerakin oleh Elmon electrical motor. Itu secara kontrol apakah bisa di-combine ke arah situ? Terus apakah ada perangkat electrical lain yang emang berkaitan dengan hal itu gitu? Gimana? Gimana Dan? Ya, jadi ini kan hanya prototype. Saya lihat tadi sistemnya pakai Arduino. Iya. Arduino. Nah, kalau misalkan direalisasikan ke sistem electrical parking yang sekarang yang kita tahu yang besar lah untuk di mall-mall, itu apakah bisa dikombin dengan sistem tersebut? Karena penggerak buka tutupnya si gate pass-nya parkiran itu kan digerakin oleh electrical motor. Yang kita tahu rentan apa namanya nilai electrical motor tuh dia kapasitasnya kan kW. Misalkan taruhlah dengan motor 5 kW, apakah sistem Arduino itu bisa dikombin ke electrical motor dengan kapasitas motor sebesar itu gitu? Enggak sih, enggak. Ya, saya dulu coba ya. Nggak bisa. Ya nggak bisa, jelas lah. Kalau Arduino kan istilahnya ya untuk project science aja ya, project ini aja apa kayak tugas. Kalau yang aktualnya mungkin kan Arduino ini istilahnya otaknya lah ya. Mungkin yang untuk Ya, betul. yang Arduino itu kan seperti PLC, betul. ya mungkin kalau untuk yang aktual mungkin pakai yang lebih canggih lagi entah apa. Masa untuk gerakin palang pintu yang pakai electrical motor gitu pakai Arduino kayaknya nggak mungkin deh. Tapi saya nggak tahu mungkin yang lebih canggih yang di atas Arduino yang aslinya aktualnya namanya apa, pakai sistemnya apa. Ya pasti lebih canggih dari Arduino lah. Arduino kan istilahnya buat dipakai mahasiswa atau siswa-siswa dia untuk project science doang. Kayak ya istilah miniaturnya lah. Kayak gambaran doang gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bang. Ya, oke. Baik, ditampung. Mungkin Hamdan mau nambahin Dan? Cukup ya, saya juga belum terlalu paham mengenai Arduino ya. Mungkin ada tambahan yang dari yang lain yang paham gitu. Mungkin Pak Kresna tahu kali yang lebih aktualnya seperti apa. Bisa sharing-sharing sama kita. Juga kita sama-sama belajar. Cuman setahu aku mungkin sistemnya hampir mirip ya, karena tadi dilihat ada sensor begitu mobil mainan miniatur itu si gate pass-nya kebuka mungkin sama. Cuman setahu aku gate pass yang di mall itu digerakin pakai electrical motor. Makanya aku juga pengen sharing gitu. Oh, mungkin kemungkinan sama secara sistem pakai Arduino, cuman output dari situ kan mungkin voltasenya lebih besar, terus nilai ampernya juga lebih besar, mungkin bisa digerakkan gitu. Oke, benar banget. Emang kita juga tujuannya sih buat miniaturnya aja, sistemnya sama gitu. Mungkin ya, bagus itu bagus. Mungkin bantu apa ini. Komponen-komponennya justru yang aktualnya mungkin yang lebih canggih kan. Pasti ya, lebih canggih.
bukan lebih canggih mungkin, lebih besar gitu. Kayak Iya, misalkan iya. butuh Maksud MCD saya seperti itu ya, ya. kalau Betul. di sini. Ah, betul. Mm-mm. Mantap, mantap. Applause buat kelompok ini. Semangat. Oke, thank you Bang, thank you Bang. Oke. Dilanjut. Mungkin ada satu lagi mungkin 3 biar pas deh. Kalau nggak ada biar kita tutup. Siapa ya? Ada yang nanya? Iqbal mau nanya tadi hanya Iqbal. Ada mantap tempatnya nih. Aplikasinya. Kalau di depan Dan kedengeran gak Lundan? Kurang kedengeran, kayaknya putus-putus suaranya. Mohon diulang dong, Bal. iya Bang Hamdan kayaknya nih cukup nih kerennya untuk alatnya ya. Tinggal dikembangkan lagi nih. Luar biasa. Gua Oke, siap Bal, makasih. Ya, yang lain mungkin ada pertanyaan atau kita cukupkan aja. Capture jangan lupa, men. Screenshot pesertanya. Udah dari tadi kok di screenshot, udah di record juga kok. Ntar tinggal laporan ke Pak Rian aja. Bu, aneh ada gak? Bud, aneh ada gak? Ada. Aneh ada gak? Ada sepuh mah pasti nggak Sorry, bakal ditinggalin lah sepuh. Bro, mau Sorry, tanya sorry. bro. Ini nilai Ah. UAS berarti ngambil dari hasil presentasi ini ya semua ya? Iya, Pak Rian kan ngomong gitu. Oh, Alat. siap. Sama ininya, alatnya. Iya, alatnya Alatnya juga. ya Pak ya, waduh. Iya. Kita kayaknya gara-gara COVID ini nggak pernah bertegur sapa nih, berjumpa di kampus. Iya, tinggalan banget itu. Tinggalan. Oke, mungkin ada kelompok lain yang mau presentasi. Kita cukupkan aja, men. Oke, tutup aja Dan, tutup. Kalau nggak ada biar kelompok lain ini. Tutup Dan. Oke, terima kasih untuk saran dan masukannya buat teman-teman semua. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dari kami ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh.